Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari langsung saja kita simak video ini. Apa hukum kita memajang foto-foto seperti foto ayah, ibu, atau foto keluarga di dalam rumah? Yang intinya dalam foto tersebut adalah gambar makhluk bernyawa. Untuk kasus fotografi terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Akan tetapi yang membolehkan pun tidak memperbolehkan untuk memajang foto bernyawa di dalam rumah. Seperti misalkan Fadilat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan mengoleksi foto-foto untuk kenangan diharamkan. Karena Rasulullah SAW memberitahukan bahwa para malaikat tidak masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya terdapat gambar, tetapi untuk dipajang di dalam rumah maka beliau tetap melarang berdasarkan hadis yang sudah disebutkan tadi, riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Oke, memajang foto mursyid. Jangankan foto mursyid, foto kekasih aja boleh. Baik. Tapi mungkin pertanyaannya, ada kelompok yang mengharamkan foto, cuma nonton YouTube. Mengharamkan foto pakai kamera, nonton video, dia mengharamkan foto. Baru tadi pagi kita bahas, malam tadi. Dalam 1 detik video itu ada puluhan gambar yang bergerak, diganti-ganti. Baru kelihatan dia bergerak. Maka yang mengharamkan foto, dia sedang mengharamkan sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia telah bertentangan dengan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpegang teguh dengan sesuatu yang kamu nggak ngerti. Jangan berfatwa untuk sesuatu yang kamu tidak paham. Nggak, itu kan gambar. Lu gambar beda sama foto. Oh, di hadisnya larangan buat gambar. Tunggu dulu. Di dalam hadis ada penjelasan tentang gambar. Gambar bahasa Arabnya surah. Ternyata surah, ada satu hadis di riwayat Nasai, suratun timsal. Surah timsal itu artinya patung yang disembah. Maka ulama kita yang mengerti dan bijak membolehkan untuk sarana pendidikan anak-anak buat gambar. Yang lucu itu ada fatwa, walaupun fatwa ulama terdahulu bagi saya lucu dan dipakai sekarang. Kalau gambar tumbuhan boleh, binatang nggak boleh. Kenapa? Tumbuhan nggak ada ruhnya. Lah emang tumbuhan nggak ada ruhnya? Tahu dari mana antum? Hah? Sembarangan ngomong. Di tumbuhan itu ada ruh, namanya ar-ruh an-nabati. Di hewan ada ruh, namanya ar-ruh al-hayawani. Di diri kita lengkap ada ar-ruh an-nabati, ada ar-ruh al-hayawani, ada satu lagi yang menjadi asrar rahasia Allah, namanya ar-ruh al-qudusi atau ar-ruh an-nafsani. Sama, ruh hakikat jiwa. Di dalam jiwa itu ada inti, itu namanya ruh. Itulah yang membedakan kita dengan pohon. Dalil saya apa? Ada dalilnya banyak. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma. Yang ngerti bahasa Arab, ma dalam bahasa Arab li ghairil aqil. Yang benar pohon itu bukan nggak punya ruh. Pohon itu nggak punya akal. Ruhnya ada. Hewan aja nggak punya akal kok. Cuma disebut ada akal insting. Nabi ketika bersandar di satu pohon, bukan pohon, kayu, lalu dibuatin mihrab, mimbar. Nabi kemudian meninggalkan itu kayu. Nangis ya kayunya. Hanna hanina. Begitu di hadisnya. Itu kayu nangis, Pak. Kalau nggak ada ruh di dalamnya, mungkin nggak dia nangis. Jadi ciri-ciri ini kayu udah mulai nggak ada ruhnya, itu dia lapuk. Ini masih tahan nggak nih? Ada ruh, Pak, di sini. Ruh nabati. Ya, cuma dia lagi stagnan, nggak tumbuh. Ya, antum masih tumbuh nggak? Yang ada maju, melar. Ya, nasyahnya sudah nggak ada, yang ada melarnya. Oke, bener ya? Tuh perutnya, pegangannya perut sendiri. Jadi alam ini ada ruhnya. Maka menggambar pohon, menggambar hewan, menggambar manusia bagi saya sama, ada ruhnya. Yang nggak boleh itu timsal yu'bad. Dia ada bentuknya, ada ukirannya. Bahkan foto biasa disembah aja nggak boleh. Dia nggak ukiran, dia nggak patung, disembah nggak boleh. Oke, baik. Kalau nyimpan foto istri boleh nggak? Udah. Boleh. Syirik loh. Syirik loh. Kaget. Itu punya foto akhwat ya? Nggak ada.
Istri orang nggak boleh Ustaz. Istri orang nggak boleh ya? Nggak boleh. Istri mantan orang. Beneran nanti nggak nyimpen? Soleh bener. Godul basor sampai ke dompet-dompetnya coba. Nonton boleh nggak? Nonton berita. Itu ada fotonya nggak? Ada gambar bergerak nggak? Disembah nggak? Ya nggak apa-apa. Ayo yang waras, ya. Ayo yang dalilnya mana? Afala ta'qilun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalilnya semua dulu kita mikir, jangan mandek. Cukuplah pohon-pohon ini yang mandek, kita nggak usah mandek. Ya. Nabi ketemu Arab Badui. Nabi nanya, karena dia nggak beriman sama Nabi, kamu beriman nggak kepada aku jika aku panggil itu pohon dia datang ke sini? Cobain aja, kata si Arab Badui, ngejek dia ya. Nabi bilang, wahai pohon kurma, kemarilah. Itu pohon membelah tanah dan dia bergerak. Itu si Badui langsung udah beneran ini. Nabi, coba antum panggil deh pohon, datang nggak di sini? Lo kenapa nggak bisa datang? Karena nggak tahu nama ruhnya. Itu pohon ada ruhnya, kenal kita sama ruhnya, bisa dipanggil. Itulah mukjizat para nabi. Jika pada wali disebut karamah, kemurahan Allah, itu arti karamah. Karamah itu bukan kesaktian, kemurahan Allah. Kalau Allah nggak pemurah, nggak dikasih yang begituan. Gimana? Ya? Terjawab. Boleh nggak pajang foto? Kan itu pertanyaannya. Berarti udah terjawab ya? Boleh, tapi jangan dikultuskan. Ya? Ntar lakinya iri lagi ya. Maka suami istri harus mengerti ilmunya kalau bisa sama, sehingga kalau suaminya atau istrinya majang foto gurunya, nggak ada kecemburuan. Apalagi mencium-cium foto kan gawat. Foto gua aja lu kacium ya. Tinggal dijawab kalau suami digituin ya, atau istri gitu ngomongnya. Wah, jangankan foto, yang ada di dalam foto itu aku cium. Ya. Jadi nggak usah cemburu sama foto. Dulu ada seorang syekh mursyid tariqah namanya Qadirun Yahya. Dia membolehkan muridnya melihat foto dia sebelum zikir. Karena kalau melihat foto langsung ingat lagi talqin zikir. Tapi biasalah orang suuzon dikira nyembah guru. Nah, hidup itu jangan pakai suuzon, apalagi beragama. Iyyakum wazzan fa inna dhanna akdzabal hadis. Jauh-jauhlah berprasangka, karena itu sebohong-bohong kata-kata dan aktivitas. Ya. Kita nggak suzon juga ke kelompok sebelah ya. Yang banyak kan mereka suzon sama kita. Kita maulidan dibilang kita menyerupai Nasrani ya. Kita baca sedina dibilang kita nyembah. Kita menjelaskan, ini hak kita menjelaskan bahwa kami bukan menyembah selain Allah. Kami tawassul tidak menyekutukan Allah. Kami maulid bukan menyamai menyerupai kelompok agama sebelah. Kita punya agama sendiri ya. Baik teman-teman semua, barusan kita sudah menyimak penjelasan yang sangat luar biasa dari Buya Ar-Razi Hashim, yaitu tentang bolehkah memajang foto di rumah, baik foto kita sendiri, foto keluarga, dan foto orang-orang yang kita cintai. Nah teman-teman, tadi kita kan sudah melihat itu, menyimak di awal video bahwa dia mengatakan, intinya dia mengatakan haram kalau memajang foto di rumah. Baik itu foto foto manusia maupun foto-foto selain manusia teman-teman ya. Maksudnya entah tumbuh-tumbuhan, entah hewan. Nah, ketika tadi kita menyimak juga penjelasan dari Buya Ar-Razi Hashim bahwa memajang foto itu baik foto tumbuh-tumbuhan, foto hewan, atau foto manusia atau kita sendiri, ataupun foto keluarga kita, istri kita. Nah itu boleh teman-teman ya, berdasarkan dari dalil yang sudah Buya Ar-Razi Hashim tadi sebutkan teman-teman. Jadi
Jadi tidak ada tidak sampai haram teman-teman ya, maka bahkan boleh, meskipun ada ulama yang ada perbedaan pendapat antara ulama, namun berdasarkan dalil yang tadi disampaikan oleh Buya Arya Jasim bahwa boleh untuk memajang foto di rumah. Nah, jadi teman-teman mungkin selama ini ada teman-teman masih bingung, masih belum yakin gitu kan, boleh nggak sih memajang foto di rumah. Nah, ketika kita menyimak video ini, jadi teman-teman bisa tahu ya bahwa foto yang dipajang di rumah-rumah itu mungkin ketika teman-teman berkunjung ke tempat keluarga, tempat teman, ketika melihat banyak foto yang dipajang, jadi teman-teman tidak lagi menyalah-nyalahkan ataupun mengharam-haramkan teman-teman ya. Kan kalau kita tahu di kelompok Salafi Wahabi itu kan mereka mengharamkan teman-teman ya, pasti ada yang mengharamkan memajang foto. Nah, kita ini kalau di Ahlussunnah ini selama itu ada dalilnya, itu tidak sampai ke haram teman-teman ya, bahkan boleh. Nah, jadi mungkin selama ini ada yang teman-teman masih ragu, masih bingung gitu kan, hukum memajang foto. Nah, maka jawabannya adalah boleh kita jika ingin memajang foto di rumah. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menambah ilmu, dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport atau mendukung channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel yang kecil ini bisa terus berkembang menjadi channel yang banyak memberikan manfaat. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.